Salam teman-teman dan para dosen, terutama untuk ibu dosen yang membimbing kami dalam mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia dan Sejarah Gereja Lokal ini. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami melalui video. Baik, perkenalkan, saya Berliana Lupa Boleh dari Prodi Pak kelas C. Yang pertama, di sini kami akan mempresentasikan tentang misi Gereja Katolik di Indonesia pada abad ke-16 sampai 17. Yang pertama, Gereja Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan atau masuknya bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda ke Indonesia, di mana bangsa Portugis dan Spanyol ini mereka adalah penganut agama Kristen Katolik. Kedua, yaitu tentang kedatangan atau masuknya VOC atau Verenigd Oost-Indische Company. Pertama, saya akan mempresentasikan materi tentang kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia pada abad ke-16 di Ternate atau di Maluku Utara. Bangsa pertama yang membawa masuk ajaran ke Indonesia adalah Portugis yang tengah melakukan penjelajahan, yaitu dengan mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lain-lain. Itu mereka akan gunakan sebagai penyedap makanan maupun obat-obatan. Kedatangan Portugis ini yaitu di Maluku dan disambut oleh Kesultanan Ternate di Maluku Utara. Bangsa Portugis ini diizinkan juga untuk membangun benteng yang berfungsi sebagai pangkalan militer untuk para pedagang dan sebagai pusat agama di wilayah Ternate, yaitu di Maluku Utara. Setelah itu, orang-orang Portugis juga mulai menyebarkan ajaran Kristen Katolik kepada penduduk Maluku dengan berbagai cara. Mereka tidak hanya mengajak orang-orang yang menganut agama yang paham tentang animisme atau yang memuja roh dan arwah yang telah meninggal, dan dinamisme atau yang menyembah kepada pohon-pohon atau benda-benda lainnya dengan kekuatan gaib untuk mengimani ajaran Katolik. Tetapi mereka juga berusaha mengajak penduduk yang telah beragama Islam. Misionaris awal Kristen Katolik asal Portugis di Maluku adalah Simon Paz. Ia merupakan orang yang mengkristenkan sejumlah bangsa Ternate, termasuk yang sempat menjadi Sultan Ternate pada tahun 1533 sampai 1534. Dan setelah itu pada tahun 1536 Simon Paz ini tewas dibunuh dan digantikan oleh seorang tokoh militer Portugis yang bernama Antonio Galvão. Dan ia membuka sebuah sekolah Kristen Katolik di Ternate, yaitu di Maluku Utara. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Salam, perkenalkan nama saya Anggurita Rambulu Bawah. Saya akan melanjutkan materi tentang era Foch abad ke-17.
Kekuatan militer Poch mulai mengancapkan kekuasaannya di Indonesia. Poch bahkan merebut dan monopoli perdagangan rempah-rempah sebelum Portugis. Poch melarang secara mutlak segala kegiatan yang dilakukan oleh gereja Katolik. Mereka sendiri ada yang beragama Protestan, sehingga mereka mengusir para iman Katolik yang berkebangsaan Portugis dan menggantinya dengan iman Protestan dari Belanda. Iman Katolik juga diancam hukum mati jika diketahui masih berkarya di wilayah kekuasaan Portugis. Salah satu iman Katolik yang tewas dibunuh Poch adalah Pastor Egidius de Abreu SJ 1624 di Kastel Batavia. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Bari. Di sini saya akan melanjutkan materi pada poin berikutnya, yaitu tentang misi gereja. Jadi di sini misi gereja ada 4, yaitu yang pertama, memberitakan Injil ke seluruh dunia dan menjadikan setiap bangsa murid Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsaku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yang kedua yaitu melayani sebagai komunitas yang memuji dan bersekutu bersama dengan kehadiran dan kasih Kristus. Bisa kita bandingkan dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20, yaitu sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang ketiga yaitu untuk mendewasakan orang-orang percaya, mempersiapkan mereka untuk melakukan tugas pelayanan. Dan yang terakhir, untuk mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia dan untuk memengaruhi masyarakat di sekitar kita dengan prinsip-prinsip ilahi. Bisa kita bandingkan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, yang berbunyi, kamu adalah garamnya, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Baik, sekian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Astin Loe. Saya akan melanjutkan penjelasan dengan sejarah membentang sepanjang 2000 tahun. Gereja Katolik ini merupakan salah satu lembaga tertua di dunia dan berperan penting dalam sejarah peradaban Barat abad ke-4. Gereja-gereja Timur yang tetap yang kekal, mereka kembali menjalin persekutuan dengan Uskup Roma. Sri Paus membantu gereja-gereja Timur dan gereja yang berada di luar otoritas kepausan atau gereja-gereja Ortodoks Timur. Pada abad ke-16, bangkitnya reformasi Protestan di Eropa Barat menyelenggarakan proses reformasi dan renovasi internal atau kontra-reformasi. Gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik didirikan oleh Yesus Kristus bagi orang yang menemukan kepenuhan akan keselamatan. Roh Kudus dapat menggunakan komunitas-komunitas Kristiani untuk membawa orang-orang menuju keselamatan dan dipanggil oleh Roh Kudus untuk mengupayakan kesatuan antara segenap umat Kristiani, ekumenisme. Salam, perkenalkan nama saya Asrini Ematan. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu alasan misi menjadi bagian yang penting. Itu yang pertama, Kristus sendiri berpesan untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Yang kedua,
Kristiani menuntut adanya tindakan nyata dalam kehidupan setiap kita umat manusia. Kesimpulan, misi bukanlah persaingan dengan agama-agama lain, tapi suatu kegiatan pertobatan dan perluasan iman di kerajaan Allah. Agar membangun kerajaan dalam imannya, misi meletakkan kerajaan pada salib Kristus, di mana gereja akan selalu aman. Misi menciptakan persekutuan kerajaan dan pembebasan Yesus yang mempertaruhkan masa depan yang kita ingkari. Terima kasih. Salam.